Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Septi Wulansari NPM 71, Yaya Ambarwati NPM 70, Winda Royani NPM 68, Rizkia Pertiwi NPM 74, Rene Dias Astuti NPM 75, Hana Upero NPM 76, Reni Oktarina NPM 77, Resti Widiawati NPM 83. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang adaptasi kurikulum. Nah, di sini adaptasi kurikulum adalah bagi anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif adalah usaha untuk menjamin peserta didik disabilitas dan peserta didik berkebutuhan khusus lainnya bersama-sama dengan peserta didik tanpa kebutuhan khusus terlibat dalam satu lingkungan pembelajaran. Terdapat 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan penyesuaian kurikulum, yaitu kehadiran, partisipasi, dan prestasi. Yang kedua itu ada dimensi adaptasi kurikulum. Yang pertama, adaptasi kurikuler. Adaptasi tentang isi kurikulum terjadi dalam 3 tipe, yaitu adaptasi tipe suplemen, penyederhanaan, dan alternatif. Adaptasi isi kurikulum tipe suplemen diperuntukkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus sepanjang mereka bisa mengikuti standar kurikulum nasional, termasuk di dalamnya peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan bakat istimewa. Setelah itu ada adaptasi instruksional. Proses adaptasi instruksional itu dilakukan untuk memastikan peserta didik berkebutuhan khusus dapat mencapai kompetensi yang ditargetkan sesuai dengan karakteristik belajar individu peserta didik berkebutuhan khusus. Dan selanjutnya ada adaptasi lingkungan pembelajaran. Nah, adaptasi lingkungan pembelajaran itu sendiri dilakukan untuk memastikan lingkungan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus dalam melakukan proses pembelajaran dengan lebih nyaman dan produktif. Selanjutnya ada adaptasi pembelajaran dan program pendidikan inklusi. Program pembelajaran individual, sering disebut PPI, ini bertolak dari suatu pandangan yang mengakui bahwa manusia merupakan makhluk individu. Dan individu mengandung arti suatu kesatuan dari jiwa dan raga, yang tidak terpisahkan satu sama lain yang dikenal sebagai organisme. Nah, di sini juga ada tujuan program pembelajaran individual. Nah, tujuannya itu untuk membantu siswa yang bermasalah dalam belajarnya karena berbagai keterbatasan, sehingga sering tidak dapat menyerap materi belajar yang diberikan secara klasikal, sehingga membutuhkan layanan pembelajaran yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Dan selanjutnya ada adaptasi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan tertentu. Dan sarana khusus untuk anak berkebutuhan khusus itu seperti penentuan sarana khusus untuk setiap jenis kelainan didasarkan pada skala prioritas, artinya mengacu pada kondisi dan kebutuhan peserta didik. Prasarana khusus untuk anak tunanetra itu seperti diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, orientasi dan mobilitas, remedial teaching, latihan menulis braille, latihan mendengar, latihan fisik, keterampilan, dan penyimpanan alat. Nah, di sini saya akan menyimpulkan, modifikasi kurikulum meliputi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan untuk pola pembelajaran harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus atau biasa, disebut dengan individual education program atau program pembelajaran individual atau disebut PPI. Sarana dan prasarana pendidikan inklusif meliputi sarana dan prasarana umum, sarana khusus ABK, dan prasarana khusus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.